Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Haikal Azkia. Saya dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 1C. Dengan NPM nanti bisa dilihat. Di sini saya akan mempresentasikan mempresentasikan perbedaan antara hadis riwayah dan juga diroyah. Oke. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan nantinya saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan ilmu hadis. Yang kedua itu manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis. Dan yang terakhir itu hubungan antara hadis riwayah dan juga diroyah. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama itu adalah pengenalan ilmu hadis ya. Yang dimana ilmu hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hadis riwayah dan juga yang kedua itu hadis diroyah. Nah, apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengumpulan, penyampaian, dan pengasahan hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Lalu, hadis diroyah itu adalah hadis yang berkaitan dengan pemahaman dan analisis terhadap hadis, yang dimana itu termasuk menjelaskan makna konteks dan kevalidan dari hadis tersebut. Oke, lanjut. Metode riwayah dalam pengenalan hadis. Metode riwayah dalam pengenalan hadis itu melibatkan proses tradisional dalam meriwayatkan hadis melalui lisan, di mana para perawi menyampaikan hadis dari generasi ke generasi gitu. Lalu bagaimana dengan diroyah? Pendekatan diroyah dalam analisis hadis itu berfokus pada kritisme teks, analisis konteks, dan pengujian keautentikan hadis untuk memastikan penerapan ajaran yang benar dalam praktik kehidupan sehari-hari, gitu ya. Lalu di sini ada manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis. Manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis yang di sini itu peningkatan pemahaman agama ya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman agama. Belajar ilmu hadis membantu individu memahami ajaran Islam ya, membantu kita untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, memperkaya wawasan tentang praktik dan nilai-nilai yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimana kita di sini itu mempelajari hadis bukan hanya sekedar menghafalnya saja, tetapi kita amalkan, dalam artian yang dimana hadis itu adalah termasuk sumber hukum dari agama kita, yaitu agama Islam ya. Kalau semisalkan di Al-Qur'annya itu ada wa aqimus shalah, nah itu di Al-Qur'an itu hanya menyuruh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, tetapi kita tidak tahu apakah sholat itu seperti apa gitu. Jadi kita belum tahu ya. Fungsinya hadis ini untuk menjelaskan secara rinci ya. Jadi yang namanya sholat itu ada 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, dan di mana dalam 5 waktu tersebut itu beda-beda rokaatnya, dan juga kita mempelajari bacaan-bacaan dari sholat tersebut. Nah, yang dimana itu bacaan-bacaan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, di mana kita menemukan ayat-ayat bacaan-bacaan tersebut? Ya di hadis.
Jadi itu salah satu manfaatnya ya teman-teman. Lalu penyebaran nilai-nilai Islam ya. Ilmu hadis berperan penting dalam menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai Islam ke masyarakat, mempromosikan keharmonisan, toleransi dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita analogikan seperti ini. Yang dimana ada seorang pemuda, dia habis menerima gaji, tetapi gaji tersebut itu dikit. Nah, sekitar 300.000 per bulan. Nah, kalau semisalkan dia bersyukur, itu 300 tersebut akan cukup untuk makan dia sehari-hari gitu. Tetapi pemuda tersebut tidak bersyukur gitu. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seperti ini. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi gitu. Jangankan kita bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada diri sendiri aja kita belum gitu. Kitanya itu pemuda tersebut yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi itu fungsinya hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut hubungan antara hadis riwayah dan juga diroyah. Nah, di sini hadis riwayah dan juga diroyah itu mempunyai keterkaitan dalam menjaga keaslian hadis ya, yang dimana sinergi antara riwayah dan diroyah penting untuk memastikan bahwasanya informasi hadis tetap otentik ya, dengan menggabungkan tradisi lisan dan juga penalaran kritis dalam kajian. Terus peran masing-masing dalam studi hadis. Ya, riwayah berfokus pada penyampaian riwayat ya. Sementara diroyah menganalisis konteks dan makna, keduanya saling melengkapi dalam memahami dan mempelajari hadis. Lalu kesulitan dalam memverifikasi hadis ya. Verifikasi hadis seringkali menjadi tantangan karena banyaknya perbedaan dalam narasi dan ketidakpastian tentang keaslian sumber yang menyampaikannya. Terus perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan interpretasi di kalangan ulama dapat menyebabkan ketidaksepahaman, menambahkan kompleksitas dalam usaha menyatukan perspektif riwayah dan juga diroyah. Jadi kesimpulannya itu kita wajib ya mengetahui yang namanya hadis riwayah dan juga diroyah. Karena apa? Karena kalau semisalkan kita tidak mengetahui perbedaan antara hadis tersebut, kita itu ya ibaratkan nggak tahu apa-apa gitu. Yang tadi saya juga sudah jelaskan, yang dimana kalau semisalkan tidak adanya hadis, nah lalu kita tidak tahu tuh yang namanya bacaan sholat, terus juga hukum-hukum tajwid. Itu kalau misalkan kita baca Al-Quran kan harus mempelajari ilmu tajwid dulu kan. Kalau misalkan tidak ada hadis, nah itu kita ya nggak tahu apa-apa, jadi kayak kebodohan gitu. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.